Oke, belajar menyambung titik. Kan kamu nanya kapan boleh lengkung. Nah, Heeh. titik-titiknya itu yang sekarang kamu buat itu kan vertikal, ada horizontalnya nggak? Bola, terus apa sih? Baju. Belum sih, Bu. Oke, Meja, paling yang boleh E-nya juga, ya. boleh juga kamu cari worksheets yang tarik garis ke bawah, ke samping, sama diagonal. Oh, ya. Bentar, sebentar, saya cari di Pinterest suka ada. Iya. Bangunnya sih itu. Ini kayak gini loh, pre-handwriting worksheets. Yang apa? Zigzag-zigzag gitu-gitu ya, Bu? Nih, kalau ini kan yang simple nih. Oh, iya, Garis iya. ke Heeh. bawah gitu. Kamu cari yang garis dulu aja. Tapi boleh juga segitiga, diagonal. Nah, kalau misalnya di antaranya ada yang lengkung, nggak apa-apa. Kamu sambil Oh, kamu gitu. evaluasi. Dia udah bisa belum gitu. Jadi jangan dalam bentuk huruf justru. Karena ini kan latihan. Nah, kalau yang kayak gini nih frustrasi nih, susah. Jangan. Jangan bikin frustrasi. Cukup Iya, kita itu yang kalau frustrasi. kita juga belum tentu bisa soalnya Nah, itu, ini Bu. juga, ini kan menarik kayak gini kan butuh konsentrasi. Barangkali kamu kasihnya awalnya separohnya dulu. Kamu potong aja. Lalu kamu lihat responsnya Oh, dia. iya. Heeh, Dia heeh. bisa nggak mempertahankan fokus sama mempertahankan tarikan garis karena itu juga kan perlu perlu fokus banget menahan jarinya gitu. Belum tentu dia bisa. Mm-mm. Tapi saya juga takut kalau kita hanya garis ke bawah, dia pada suatu hari yang indah, males gue udah bodoh gitu. Nah ini banyak sekali kalau kamu cek di Pinterest ya, dan banyak bisa langsung kamu apa namanya print, nggak usah Print, mikir, ya benar. milih-milih aja gitu. Ini kan Pinter. kayak ke bawah, ke samping, Heeh. diagonal gitu kan. Nah yang bentuknya V gini ini 5 susah. cara untuk berteman dengan Jadi milih-milih lah, ini kan susah. Nah itu Mm-mm. kamu pilih-pilih sendiri. Jadi itu yang saya maksud. Ini Oh, variasinya iya. banyak banget. Mm-mm. Bisa juga kamu kalau kalau saya biasanya dulu tuh nggak pakai kertas tapi pakai jadi kertas terus di atasnya ada saya masukin ke dalam kantong yang plastik yang bisa masuk ke dalam map tuh loh. Jadi dia nulis di situ terus saya lap saya hapus. Nah dia ulang lagi saya hapus. Pakainya nulisnya pakai spidol whiteboard marker. Ya, bisa juga di print terus dilaminating gitu aja kali ya, Bu Ita ya. Mahal lah. Nanti bisa Saya kan dilihat. pelit. Aduh. Saya kalau kalau laminating mahal pelit nggak usah gitu. Jadi saya terserah kamu lah kamu mau pakai apa aja juga Iya, boleh. iya, iya. Kayak gini ya, ini kan kalau ini kan garis ke bawah. Nah, nggak ada Mm-mm. salahnya kalau ini mobil terus kamu bikinnya ke samping. Jadi mobilnya mau pulang nih jalan gitu. Hmm. Ya kan? Pokoknya just use apa aja yang ada di sekitar kamu lah. Tapi Iya, iya. kita sambil ngecek dia udah bisa belum sih gitu. Karena itu biasanya berdasarkan levelnya anak kan. Jadi kita juga tahu, oh dia belum bisa nih, oh yang ini dia udah mulai nih, oh ini sekalian nih yang warna gitu. Jadi apapun juga. Nah ini kayak gini nih, dia bikin latihannya ke kanan sama ke kiri karena ketika nulis ada huruf B, ada huruf D, ya Iya, kan? Jadi betul. kadang ke sana, kadang ke sini kan. Jadi memang latihannya dibuat seperti itu. Ya kita nggak usah Mm-mm. pusing-pusing bikin lah, ngerjain Iya. yang lain yang lebih penting. Gitu. Jadi kalau kalau boleh nggak sih ditambah garis lengkungnya? Kalau boleh mulai dari mana? Nah, jawabannya itu. Iya, itu tadi itu Nah, ya, Bu ya. kamu Ada di silahkan aja. Perhatikan kalau Yola itu kan berkali-kali kamu ngeluh tentang dia terbalik angkanya. Iya. Nah, itu bukannya nggak mungkin juga dari sudut pengamatan. Kita harus selalu mengingatkan dia untuk lebih hati-hati. Sama ya kita ngelatih yang kayak tadi. Dia jangan disuruh mulai dari mana aja. Tapi betul-betul ada yang satu yang spesifik. Kayak misalnya nulis angka 5. Dia nggak boleh mulai dari tempat lain selain dari tiang yang di atas. Terus perutnya di kanan. Supaya nggak terbalik. Gitu. Jadi harus ada urutan yang pakem gitu ya, Bu ya. Yes, Nulis yes, angka yes, 5 gitu ya. yes, yes. Nulis angka 5, nulis angka 3, harus ngadepnya ke sini perutnya, harus gitu. Itu harus harus supaya nggak terbalik-balik. Nah, pakem-pakem itu sudah harus dimasukin dari mulainya dari mana? Bikin soal dari sini. Nulisnya dari kiri ke kanan.
kalau nulis huruf ini harus gini gitu supaya nggak terbalik. Dicek aja sama gurunya nanti di kelas gitu. Ada insiden terbalik-terbalik juga nggak dalam hal lain. Iya. Kalau konsisten terbalik-balik, anaknya nggak sadar, bisa jadi disleksia. Disleksia artinya dia memang mempersepsinya terbalik. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan hanya karena dia nggak teliti aja. Mm-mm. Kalau disleksia itu dia kesulitannya untuk Baca, bacanya, Kak. baca. Oh, Jadi bacanya semua gitu. terbalik-balik seperti yang kamu bilang. Nanti bisa aja B sama D terbalik, P sama Q terbalik. Hmm. Itu banyak yang begitu. Dan banyak yang berhasil tapi tidak untuk gimana ya, maksud saya giliran disuruh nulis dia pasti tertatih-tatih, tapi giliran nggak disuruh nulis dia tektok aja, pemahamannya bagus gitu. Nah itu kalau di zaman sekarang nggak usah terlalu dipikirin karena kita juga kan pada akhirnya nanti kan ngetik, ya kan. Nah supaya dia nggak terhambat oleh kemungkinan-kemungkinan itu, ya kitanya juga yang harus melatih dia untuk nulisnya jangan sampai terbalik, Dek. Harus gini, gitu, ya kan. Nah, ini saya Coba. pengen lihat juga nih. Sekarang Mama mau Yola tulis angkanya benar. Nah, ini sambil belajar yang 1, 2, ini, 3, 4, kasih 5, tahu, 6, 7, ikutin 8, 9. panahnya, Dek. Angka 0 kan. Kan kalau Mama mau panahnya Yola diikutin, dia nggak tulis terbalik, benar kan? gitu. Jangan Iya, Nah, itu itu ada maka, ada pernah trace-nya itu sih. iya, makanya kasih tahu. Jadi ini diperbanyak latihan kayak gini supaya dia juga paham. Karena kalau nggak kayak gini, angkanya jadi terbalik, Dek. Jadi ada pakem yang nggak boleh lepas.